Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatil la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika rasulika nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan wa yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 11, barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikan berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia. Teman-teman yang cinta Allah, alhamdulillah sudah masuk ke dalam Jumat berkah lagi. Barakallah jazakillah khair semuanya yang sudah selalu memberikan kontribusi kepada penghafal Al-Quran di Asabik. Mudah-mudahan Allah selalu senantiasa memberikan lipat ganda. Jadi kalau saya selalu mengatakan mudah-mudahan Allah berikan kalau ganti rezeki yang diberikan kepada kami berlipat ganda, ini adalah sesuai di dalam ayat Al-Quran ketika kita meminjamkan pinjaman yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bukan saja diganti, kata Allah fayudha'afahu lahu wa lahu ajrun karim. Allah akan ganti berlipat dan Allah pun akan berikan pahala yang mulia. Di dunia Allah akan berikan ganti yang berlipat, dan di akhirat ajrun karim, Allah akan memberikan pahala yang mulia. Dua kehebatan yang dahsyat ketika kita meminjamkan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mengatakan barang siapa yang meminjamkan kepada Allah, kenapa Bulina harus meminjamkan? Kan Allah itu maha kaya. Itu kerennya santun. Insya Allah malu. Santunnya gitu. Makanya santuni Allah kepada manusia. Makanya malu ya kalau para dermawan itu ketika memberi tidak dihargai oleh orang lain, mewakafkan tidak dihargai, marah, menghentikan sedekahnya karena tidak menghargai, karena tidak berterima kasih. Malu sekali sebetulnya. Malu sekali. Yang pertama itu karena pasti sudah akan dibalas gitu ya, akan dibalas berlipat dan akan diberikan pahala yang baik. Bagaimana ini Allah yang memberikan hartanya kepada diri kita, rumah segalanya diberikan kepada diri kita, tapi Allah bahasanya bukan sini bukan perintah gitu, tapi barang siapa yang meminjamkan. Keren ya teman-teman, meminjamkan, bahasa yang sangat santun, bahasa yang sangat santun. Harusnya Allah mampu memerintahkan keluarkan zakat, infak, sedekah setiap harinya agar kita itu bisa sehat. Dan Allah mengeluarkan zakat, infak, sedekah itu memang karena posisinya untuk kesehatan kita, agar membersihkan jiwa-jiwa kita, membersihkan anak-anak kita gitu ya. Coba bayangkan teman-teman, ketika kita memberikan ke teman, meminjamkan sesuatu, meminjamkan mobil, meminjamkan rumah gitu ya ke teman itu. Terus kata teman tuh, kata kita gitu ke teman, pinjamkan aku mobil dong. Padahal itu kan mobil kita, dititipkan ke dia gitu ya, dititipkan ke si Fulan gitu ya, ke si A, pinjamkan aku mobil dong. Itu kan bahasa yang santun teman-teman. Kalau kita mah, maaf ya mobil mau diambil gitu ya, kan gitu. Maaf ya mobil mau diambil sama kita gitu. Maaf ya rumah mau dipakai sama kita, kan kita pasti seperti itu teman-teman. Tapi Allah tidak. Wa may yuqridullahu qardan hasan. Barang siapa yang meminjamkan tidak langsung sini aku ambil. Tapi teman-teman, ketika kita memang sudah diperingatan dengan baik-baik, pinjamkan kepada Allah, padahal itu punya Allah, dengan bahasa santun, maka Allah akan mengambil secara paksa. Kadang ditipu orang, kadang harus membayar rumah sakit dengan mahal, kadang anak yang harus menebus dengan narkoba, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kadang harus segala macam yang harus dikeluarkan. Itu ketika kita tidak mau, Allah akan memaksa juga ketika Allah peringatan dengan bahasa yang baik, bahasa yang santun. Coba pinjamkan kepada Allah gitu ya. Allah tidak butuh apa-apa, dan bukan untuk Allah juga, tapi untuk manusia yang ada sekeliling kita. Mungkin ibu kita, mungkin bapak kita ya, mungkin anak yatim. Nah, untuk orang lain, bukan untuk Allah. Itu kerennya Allah, dahsyat ya, Masya Allah, luar biasa ya. Makanya malu sekali ya, malu sekali kita ketika kita berwakaf, berinfak, bersedekah, menyesal gitu ya karena tidak dihargai sama orang yang telah berwakaf. Itu sayang sekali ya. Bagaimana
kita tuh tidak percaya kepada Allah dan bagaimana santunnya Allah ketika ini yang punya Allah, tapi Allah berkatanya adalah meminjamkan. Teman-teman, banyak sekali di hari Jumat ini ya teman-teman, para tokoh-tokoh yang diliburkan, sengaja digratiskan untuk hari Jumat, dan hari besar Islam juga adalah hari Jumat. Banyak, orang-orang berbondong-bondong dan bahkan orang-orang yang membuat nasi itu, sangat berkah gitu ya, karena posisinya, eee, diberikan oleh para dermawan untuk diambil menjadi Jumat berkah. Ini, eee, ada orang yang pintar ya, kenapa kalau Jumat Berkah dia tidak membuat sendiri gitu, tapi dia membali warung-warung kecil gitu. Yang pertama kita niat untuk wakaf, untuk bersedekah, yang kedua kita membantu orang lain yang berjualan yang kecil, dan yang ketiga orang yang berjualan yang kecil itu adalah untuk membayar sekolah anaknya gitu ya, membiayai hidupnya, dan yang keempat ketiga ya, dan yang ketiga, apa tuh, yang namanya sedekah itu ketika kita ikhlas maka akan terus manjang, manjang, manjang ya. Maka kenapa saya mau didengarkan dan tidak didengarkan, saya selalu berusaha untuk memberikan, nasihat sedekah gitu ya. Karena posisinya, saya ingin bisa menjadi ilmu yang bermanfaat suatu kali kelak saya berbaring. Ini ada dampak-dampak teman-teman yang tadi saya sharekan di nasihat as-sadik, dampak-dampak yang kita kurang bersedekah. Yang pertama kita bisa berhutang setiap hari, setiap minggu, setiap bulan ya. Mungkin setiap bulan, kalau kita tidak ditegur setiap bulannya, bahkan kita mengundur-mundur, ada uang juga kita tidak dipaksakan untuk membayar hutang walaupun bisa dicicil gitu, karena teman-teman banyak orang yang mengatakan rezeki anak soleh ketika hutang itu tidak ditagih, bohong itu teh. Masya Allah, itu padahal mah sungkunan Allah ya, agar ditagihnya nanti di akhirat, mayit yang terombang-ambing karena hutang gitu ya. Bukan rezeki anak soleh, harusnya kita memang diperhatikan. Kalau kita tidak mampu, contohnya kita hutang itu 10 juta, kalau kita tidak mampu membayar 10 juta, maka kita niatkan untuk dicicil. Kita tidak mampu niat dicicil, dan Allah menghargai apa yang kita niatkan ya teman-teman. Maka kita akan mungkin kalau setiap bulannya kita tidak disadarkan, masih menghutang terus, maka setiap minggunya kita menghutang, bahkan setiap harinya. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW di hadis riwayat Muslim bahwa setiap ruas tulang kita harusnya kita sedekahkan. Mungkin sedekah mungkin, sedekah subuh, sedekah dengan tasbih, sedekah dengan tahmid gitu ya, sedekah dengan takbir. Kalau tidak, kita sedekah 2 rakaat di pagi hari ini. Karena ketika kita tidak ditunaikan sedekah tiap hari ini dengan ruas-ruas tulang kita, maka ini akan bertumpuk dan bisa dibayar hutang, sehingga kita menjadi sakit teman-teman ya. Ruas-ruas tulang kita sakit karena harusnya setiap hari ruas-ruas tulang kita itu disedekahkan setiap hari, Masya Allah. Jadi, teman-teman bisa melihatlah orang yang punya gaji malah bisa sepertinya kelihatan kebingungan gitu ya, berhutang di koperasi, berhutang di warung, ngeridit di teman bajunya, tasnya gitu ya, segalanya mending ngeridit asal lieur abdi mama yang ngada nggak lagi bulu ya. Karena memang satu ketidakberkahan dalam kehidupannya gitu. Dia selalu tidak yakin. Teman-teman, di usia kita 40 tahun, 50 tahun, kurangi dosa lah ya. Bukan kita tidak boleh berdosa, karena kita tiap hari pasti berdosa. 3 hal yang selalu kita lakukan teh, Allah berikan kepada diri kita. 1 nikmat, Allah tuh selalu akan memberikan nikmat tiap hari kepada kita. 2 musibah, Allah akan selalu memberikan musibah kepada diri kita. Yang ketiga adalah kita selalu berbuat dosa gitu. Jadi dalam melakukan dosa kita pasti melakukan dosa, tapi kurangi yang akan bisa memasukkan kita ke dalam nerakanya dari usia 40. Kurangi orang-orang yang usia 40 tahun masih WA-an dengan suami orang lain, dengan laki-laki yang bukan muhrim kita gitu ya. Kurangi kita dalam berhutang, karena semua itu dipertanggungjawabkan. Kalau kita merasa kekurangan, tahan sedikit sebentar saja teman-teman. Tahan sebentar saja, insya Allah Allah akan menolong kita gitu ya. Insya Allah Allah akan menolong kita. Mudah-mudahan Allah memberikan. Jadi kalau kita tidak pernah mencoba dulu bahwa bagaimana nikmatnya Allah menolong kita ya, kita akan terus aja kecanduan dengan bagaimana ditolong orang gitu ya. Saya mah suka aneh lihat orang yang suka berzikir gitu ya, seperti
apa tuh, kalau seperti saya berceramah atau berhijab gitu ya, tapi ini, apa tuh, selalu gitu ingin, kalau hatinya tuh selalu ingin ditraktir, ingin diberi, ingin gini gitu aja sabararinggung gitu saya melihatnya ya. Kan harusnya kalau kita mau bertambah rezeki bukan ingin diberi tapi memberi gitu ya itu. Kalau Allah sudah berkehendak maka pasti Allah akan memberikan kepada diri kita ya. Makanya orang-orang banyak, orang-orang yang tidak bekerja malahan ya, Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya karena percaya yakin kepada Allah gitu ya. Saya sendiri Masya Allah, eee, alhamdulillah tanah bertambah lagi, ada yang mewakafkan, ada yang memberi setiap tahunnya. Orang-orang yang tidak kenal memberi lalu saya berikan kepada tanam, saya bangunkan kelas-kelas gitu ya, yakin aja gitu. Tapi banyak orang yang, baru rumah tangganya satu 2 kesulitan untuk menghidupi anaknya, bahkan untuk mempunyai rumah pun harus berhutang dulu gitu ya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Yang kedua dampak dari kurang bersedekah itu adalah sulit merasakan nikmat harta yang dimilikinya. Teman-teman, banyak saya melihat hartanya tuh kurang dimiliki gitu, makanan kurang dimakan, hidupnya itu tidak bahagia terlihat sekali. Bahkan mau berangkat kemana-mana dia harus pakai ojek gitu ya, mobilnya disimpan karena dia tidak bisa memakai mobil gitu. Dan repot gitu terlihatnya, terlihat baju dari pakaian dari segala macam pun. Kenapa? Karena dia tidak bisa menikmati gitu ya, tidak bisa menikmati. Orang yang tidak bersedekah itu Allah akan memberikan jaminan untuk tidak bisa menikmati hartanya. Makanya rugi teman-teman ketika kita tidak punya bersedekah karena memang, sedekah karena harta itu milik Allah, maka, Allah, berikan lagi harta itu tidak mau dinikmati oleh orang-orang yang, orang-orang yang punya harta itu. Jadi harta yang tidak pernah disedekahkan, Allah tidak izinkan hartanya dinikmati oleh orang yang punyanya. Orang yang punya di dunia ya, yang memberikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hartanya akan menjadi musuh kelak di akhirat. Masya Allah. Ini ada Quran surat, At-Taubah ya, ayat 34 dan 35. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrikakan dahi, lambung dan punggung mereka. Masya Allah. Seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu kerjakan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Jadi ketika kita menyimpan harta kita, Allah ingin kabarkanlah gitu ya. Kita yang belum membacakan ayat ini mungkin, kami pun wajib mengabarkannya, maka kabarkanlah kepada orang yang orang yang menyimpan hartanya untuk diri sendiri gitu ya, tidak pernah dibagikan, dikeluarkan setiap bulannya, setiap minggunya, setiap harinya, setiap harinya tidak pernah dikeluarkan, maka si harta itu akan dipanaskan, dibakar, lalu menjadi sebuah setrikaan, itu menjadi musuh buat kita teman-teman. Jadi harta kita itu akan dipanaskan, dibakar di api neraka, lalu dibuatkan seperti setrikaan, maka harta itu yang akan menggosok di dahi kita. Masya Allah. Harta kita itu akan seperti setrika yang panas yang akan menggosok, menyetrika kita di dahi kita, di punggung kita, di lambung kita, di dada kita. Masya Allah, punggung, dahi, dada, lambung dan punggung kita itu harta kita nanti teman-teman. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Teman-teman, Masya Allah, harta kita akan seperti itu nanti. Ini bukan menurut saya ya, ini di Al-Quran surat At-Taubah ayat 34, 35. Teman-teman, maka aneh sekali kalau orang tidak percaya kepada mati. Karena mati itu pasti, karena hidup itu hanya untuk mati gitu. Orang yang tidak pernah percaya kepada mati itu tidak tahu tujuan hidup Allah menciptakan kita. Kita hidup di dunia ini adalah untuk mati. Kita di dunia itu singgah. Dan harusnya kita bagaimana memperbaiki
penungguan kematian kita, kita itu sedang menunggu mati dan bagaimana caranya kita bisa memperbaiki menunggu mati kita ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terima kasih teman-teman, sebaik-baik sedekah, sebaik-baik pembicaraan itu adalah pembicaraan kita untuk menganjurkan kita untuk bersedekah di dalam Quran surat An-Nisa. Terima kasih, mohon maaf, terima kasih jazakumullah khair kepada semua yang sudah bersedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.